Gereja Saint Benedict berdiri anggun di tengah hiruk-pikuk kota New York. Bangunan berusia lebih dari 1 abad itu dikenal dengan arsitekturnya yang megah. Menara lonceng menjulang tinggi, jendela kaca patri yang memantulkan cahaya keemasan saat matahari terbenam, dan pintu kayu mahoni yang tampak kokoh meski telah termakan usia. Gereja ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga simbol kekuatan komunitas yang telah bertahan di tengah arus perubahan sosial yang begitu deras. Di balik altar, yang megah, Pastor Gregory melayani jemaat dengan dedikasi penuh selama lebih dari 2 dekade. Sosok pria berusia 50-an ini dikenal sebagai pendeta yang hangat, penuh kasih, dan menjadi panutan bagi jemaatnya. Setiap minggu pagi, ia menyampaikan khotbah dengan suara tegas namun lembut, membuat siapapun yang mendengarnya merasa tenteramkan. Namun beberapa bulan belakangan, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Suasana di dalam gereja terasa berbeda, seolah udara lebih berat dan sunyi yang melingkupi bangunan tua itu memiliki makna tersendiri. Bahkan Pastor Gregory, yang dikenal sebagai pribadi tenang dan stabil, mulai menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Semua berawal dari sebuah mimpi. Malam itu Pastor Gregory terbangun dengan tubuh berpeluh. Nafasnya memburu dan pikirannya kalut. Ia baru saja mengalami mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah gurun yang luas, di bawah langit yang membara saat mentari tenggelam di ufuk barat. Di kejauhan, ia melihat sosok berjubah putih yang melangkah perlahan ke arahnya. Sosok itu menatapnya dengan mata yang teduh, lalu mulai melantunkan sesuatu. Kata-katanya terdengar asing bagi Pastor Gregory, namun entah mengapa terasa begitu akrab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya menggema lembut namun menusuk. Pastor Gregory berdiri kaku, tak memahami arti kata-kata itu, namun merasakan getaran aneh dalam dadanya. Ia ingin mendekat, tetapi sosok berjubah putih itu perlahan memudar bersama hembusan angin padang pasir. Pastor Gregory terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi biasa. Namun mimpi itu terus datang. Malam demi malam, sosok berjubah putih itu kembali hadir dengan lantunan yang sama. Suara itu terasa semakin jelas, semakin mendalam. Bahkan di siang hari, Pastor Gregory terkadang merasa gema suara itu masih terngiang di telinganya. Kegelisahan mulai merayap dalam dirinya. Ia mencoba mengabaikannya, membenamkan diri dalam pelayanan gereja. Namun, hal-hal aneh mulai terjadi di sekitar gereja Saint Benedict. Beberapa jemaat mulai mengeluh bahwa mereka merasakan suasana yang berbeda saat berdoa di gereja. Mereka mengatakan udara terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi mereka. Lilin-lilin altar yang biasanya menyala stabil kini lebih sering bergetar, seolah tertiup angin yang tak ada. Bahkan lonceng gereja kadang berbunyi sendiri di tengah malam, membuat warga sekitar merasa cemas. Ada apa dengan gereja kita? Bisik seorang jemaat paruh baya pada rekannya setelah kebaktian pagi. Entahlah, jawab yang lain. Tapi aku merasakan sesuatu yang aneh saat berdoa. Tadi, seperti ada suara sayup-sayup yang terdengar. Desas-desus mulai merebak. Beberapa orang mengira gereja itu dihantui, sementara yang lain meyakini bahwa ini adalah pertanda dari Tuhan. Pastor Gregory sendiri berusaha menenangkan jemaatnya, meskipun hatinya sendiri penuh tanda tanya. Hingga suatu malam, mimpi yang selama ini menghantuinya menjadi lebih jelas. Dalam mimpi itu, sosok berjubah putih berdiri di depan gereja Saint Benedict. Kali ini, ia tidak hanya melantunkan lafaz yang tidak dimengerti Gregory, tetapi menatapnya dengan mata tajam dan penuh makna. Sosok itu mengulurkan tangannya seolah mengajaknya mendekat. Kamu sedang mencari kebenaran, suara itu terdengar, jelas dalam bahasa Inggris kali ini. Pastor Gregory mengangguk tanpa sadar. Bacalah, kata sosok itu lagi, sambil menyentuh dada Pastor Gregory dengan lembut. Saat itu juga Gregory merasa dadanya dipenuhi cahaya yang hangat dan menenangkan. Ia terbangun dengan dada berdebar kencang, namun kali ini tanpa rasa takut. Keesokan paginya, Pastor Gregory mulai mencari tahu tentang suara dan lafaz yang selama ini didengarnya.
Ia mencari di internet, membaca berbagai artikel tentang kepercayaan yang berbeda. Akhirnya, ia menemukan jawabannya. Lafaz yang selama ini terngiang dalam mimpinya adalah panggilan adzan, seruan yang menandakan waktu salat bagi umat Islam. Gregory termenung lama di depan layar komputernya. Ia mulai membaca tentang Islam, tentang konsep ketuhanan, dan tentang sosok Nabi Isa yang ternyata memiliki tempat istimewa dalam Al-Quran. Minggu berikutnya, saat berdiri di mimbar untuk menyampaikan khotbah, Pastor Gregory merasakan sesuatu yang aneh. Kata-katanya terasa hampa, seolah ia kehilangan kepercayaan pada kalimat yang keluar dari mulutnya sendiri. Pikirannya terus tertuju pada mimpi-mimpi itu, pada lafaz yang menggema di dalam kepalanya. "Ada yang berubah pada Pastor Gregory," bisik salah seorang jemaat. "Ya," sahut yang lain. "Dia tampak tidak seperti biasanya." Tak seorang pun tahu bahwa Pastor Gregory sedang mengalami pergulatan batin yang luar biasa. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung reda. Apa maksud semua ini? Mengapa suara itu terus memanggilnya? Namun, jauh di lubuk hatinya, Gregory tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang tengah menunggunya di depan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya dan seluruh jemaat gereja Saint Benedict selamanya. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Embusan angin yang masuk melalui jendela kaca patri gereja Saint Benedict membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Pastor Gregory duduk termenung di ruang kerjanya, memandangi salib kayu tua yang menggantung di dinding. Bayangan mimpi-mimpi yang terus menghantuinya masih melekat jelas di benaknya. Sejak pertama kali mendengar lantunan adzan dalam tidurnya, ia merasa ada panggilan yang begitu kuat menariknya ke arah yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Rasa penasaran itu terus mengusiknya hingga membuatnya menghabiskan malam-malam panjang dengan membaca berbagai sumber tentang Islam. Namun, semakin banyak yang ia pelajari, semakin banyak pula pertanyaan yang bermunculan. Dengan hati yang bimbang, Pastor Gregory memutuskan untuk mengambil langkah yang tak biasa, mengundang seseorang yang memahami Islam untuk berbicara di hadapan jemaatnya. Ia tahu keputusan ini berisiko, namun hatinya yakin ini adalah langkah yang tepat. Beberapa hari kemudian, Pastor Gregory bertemu dengan seorang pria bernama Ahmed di sebuah pusat komunitas antaragama. Ahmed adalah seorang mu'alaf, pria keturunan Amerika yang sebelumnya beragama Kristen sebelum menemukan Islam. Wajahnya menampilkan ketenangan yang mengesankan dan cara bicaranya penuh kelembutan yang menenangkan. "Apakah Anda bersedia berbagi kisah spiritual Anda di gereja kami?" tanya Pastor Gregory. Suaranya terdengar ragu. Ahmed mengernyitkan dahi, tampak kaget dengan permintaan tersebut. "Di gereja?" "Ya," jawab Gregory. "Saya ingin jemaat kami mendengar cerita Anda dan mungkin memahami sesuatu yang selama ini belum kami ketahui." Dengan sedikit ragu, Ahmed akhirnya setuju. Hari Minggu pun tiba. Gereja Saint Benedict dipenuhi jemaat yang datang untuk mengikuti kebaktian seperti biasa. Namun kali ini mereka mendengar kabar bahwa akan ada seorang tamu yang berbagi pengalaman hidupnya. Banyak yang penasaran, beberapa tampak curiga. Ketika Pastor Gregory memperkenalkan Ahmed di depan jemaat, suasana berubah tegang. Seorang pria beragama Islam berdiri di mimbar gereja adalah hal yang tak biasa, bahkan menimbulkan bisik-bisik di antara jemaat. Ahmed tersenyum tenang. "Terima kasih kepada Pastor Gregory yang telah mengundang saya ke sini. Nama saya Ahmed dan saya ingin berbagi kisah perjalanan spiritual saya." Ia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dibesarkan sebagai seorang Kristen yang taat, bagaimana hidupnya sempat terasa kosong meskipun ia rajin beribadah. Kemudian ia menceritakan perjalanannya menemukan Islam, bagaimana ia pertama kali mendengar lantunan Al-Quran yang begitu menyentuh hatinya. "Awalnya saya merasa asing," katanya dengan suara bergetar. "Namun entah kenapa, hati saya merasa damai setiap kali mendengar ayat-ayat itu." Beberapa jemaat mulai tertarik, namun sebagian lain masih memandangnya dengan waspada. Ahmed menarik napas dalam-dalam.
Saya ingin melantunkan beberapa ayat yang pertama kali menyentuh hati saya, ujarnya. Ia menutup matanya, menenangkan dirinya sejenak, lalu mulai melantunkan ayat Al-Quran dengan suara yang lembut namun menggetarkan. Alif Lam Mim, Zalikal Kitaabu la raiba fiihi hudal lil muttaqin. Suara Ahmed bergema di seluruh ruangan. Lantunannya begitu syahdu meresap ke dalam setiap sudut gereja yang sebelumnya terasa sunyi. Jemaat yang awalnya gelisah mulai terdiam. Beberapa tampak menundukkan kepala, seolah terbawa oleh keheningan yang mendalam. Pastor Gregory merasakan bulu kuduknya berdiri. Lantunan itu, suara yang selama ini mengisi mimpi-mimpinya, kini terdengar nyata di hadapannya. Suara itu begitu akrab, begitu menggetarkan. Dadanya terasa hangat, seolah ada sesuatu yang telah lama hilang kini perlahan kembali. Ketika Ahmed selesai melantunkan ayat-ayat itu, suasana gereja masih sunyi. Tak ada suara bisikan, tak ada yang bergerak. Semua seperti tenggelam dalam keheningan yang damai. Apakah itu yang kalian sebut Al-Quran? Tanya seorang wanita. Dari barisan belakang, dengan suara bergetar, Ahmed mengangguk. Ya, itulah Al-Quran. Dan ayat yang saya bacakan tadi adalah awal dari surat Al-Baqarah. Artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kenapa? Kenapa suaranya begitu menenangkan? Wanita itu kembali bertanya. Itu adalah mukjizatnya, jawab Ahmed. Allah menurunkan Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tetapi juga sebagai penyembuh bagi hati yang gelisah. Seorang pria paruh baya di barisan depan mengangkat tangan. Apakah Anda berpikir kami harus masuk Islam untuk mendapatkan ketenangan itu? Ahmed tersenyum sabar. Tidak, saya tidak di sini untuk memaksa siapapun. Saya hanya ingin berbagi apa yang telah mengubah hidup saya. Saya menemukan kedamaian dalam Islam, dan mungkin ada hikmah di balik mengapa Anda semua bisa mendengarnya hari ini. Setelah pertemuan itu selesai, banyak jemaat yang mendekati Ahmed untuk bertanya lebih lanjut. Beberapa hanya penasaran, tetapi tak sedikit yang tampak tertarik untuk memahami lebih dalam. Namun di sisi lain, sebagian jemaat tampak tidak senang. Beberapa orang meninggalkan gereja lebih awal dengan raut wajah marah. Apa maksudnya ini? Seorang pria mendekati Pastor Gregory dengan nada tinggi. Mengapa Anda mengundang seorang Muslim untuk berbicara di gereja kita? Saya hanya ingin kita semua memahami sesuatu yang lebih luas, jawab Pastor Gregory dengan tenang. Tidak ada yang berubah di gereja ini. Saya hanya ingin kita mendengar dari sudut pandang yang berbeda. Pria itu mendengus, lalu bergegas pergi. Malam itu Pastor Gregory kembali duduk termenung di ruangannya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan baru yang terus berputar. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, suara yang selama ini menghantuinya kini telah memiliki makna yang lebih jelas. Sementara itu, di sudut lain kota, Ahmed bersujud dalam salat malamnya. Dalam doanya, ia memohon agar cahaya kebenaran yang pernah menuntunnya kini menemukan jalannya ke hati Pastor Gregory dan jemaat gereja Saint Benedict. Tak ada yang tahu bahwa peristiwa ini hanyalah awal dari perubahan besar yang akan mengguncang gereja tua tersebut dan dunia yang lebih luas. Malam itu gereja Saint Benedict tampak lebih sunyi dari biasanya. Hanya samar-samar suara langkah kaki Pastor Gregory yang terdengar di lorong panjang menuju ruang doa kecil di belakang altar. Ruang itu jarang dikunjungi kecuali pada malam-malam tertentu, ketika Pastor Gregory mencari keheningan untuk berdoa atau merenung. Sejak Ahmed melantunkan ayat-ayat Al-Quran di gereja beberapa hari lalu, benak Pastor Gregory tak pernah berhenti, berputar. Suara itu, lafaz yang selama ini menghantuinya dalam mimpi, kini benar-benar nyata di hadapannya. Sejak hari itu pula, ia merasa gereja ini seakan berbisik, seolah ada sesuatu yang berusaha menarik perhatiannya. Dengan langkah ragu, Pastor Gregory mendorong pintu kayu tua yang berderit pelan. Ruang doa itu kecil, namun nyaman. Cahaya lilin yang berkelip di sudut-sudut ruangan menciptakan bayangan lembut di dinding batu yang dingin. Di sisi kanan, lemari kayu tua berisi manuskrip dan buku-buku teologi berusia ratusan tahun, sebagian besar berdebu karena jarang disentuh. Malam ini, entah mengapa,
Pastor Gregory merasa terdorong untuk membuka lemari itu. Tangannya meraba rak-rak kayu yang dingin, hingga jemarinya menemukan sebuah buku tebal berbalut kulit yang tampak lebih tua dari yang lain. Warna kulitnya kusam, nyaris menghitam, dan jahitannya mulai rapuh. Dengan hati-hati, Pastor Gregory membawa buku itu ke meja dan menyalakan lampu meja. Ia membuka halaman pertama, yang dipenuhi tulisan tangan kuno berbahasa Latin. Huruf-hurufnya terukir rapi namun memudar, menunjukkan usianya yang telah berabad-abad. Semakin ia membuka lembar demi lembar, semakin ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentang manuskrip ini. Hingga pada halaman ke-37, matanya tertumbuk pada sebuah frasa yang membuat jantungnya berdegup kencang. Isa, putra Maryam, tanda bagi seluruh manusia. Pastor Gregory menatap tulisan itu lama. Nama Isa? Itu adalah nama yang ia temukan saat membaca tentang Islam. Nama itu disebut sebagai nabi yang diagungkan dalam Al-Quran, sama seperti Yesus dalam keyakinan Kristen. Rasa penasaran mendorongnya untuk terus membaca. Manuskrip itu berisi catatan dari seorang biarawan abad pertengahan bernama Father Benedictus, pendiri gereja ini. Dalam catatannya, Father Benedictus menulis tentang perjalanannya ke Tanah Suci, di mana ia bertemu dengan para pemuka agama Islam. Biarawan itu mencatat bagaimana mereka menyebut Isa sebagai seorang nabi besar, bahkan menyatakan bahwa Isa adalah salah satu manusia paling mulia yang pernah hidup. Mereka berbicara tentang Isa dengan hormat yang begitu mendalam, tulis Father Benedictus. Mereka meyakini bahwa Isa adalah hamba Tuhan yang membawa cahaya kebenaran, seorang utusan yang dipenuhi kasih sayang dan keajaiban. Dan mereka menunggu kembalinya Isa untuk membawa keadilan di akhir zaman. Pastor Gregory berhenti membaca sejenak. Ia menutup mata, mencoba mencerna apa yang baru saja ia temukan. Isa yang dibicarakan dalam manuskrip ini bukanlah sosok Yesus yang biasa ia khotbahkan. Dasar itu yang lebih luas, lebih mendalam. Rasa penasaran yang semakin kuat mendorongnya untuk mencari lebih jauh. Pastor Gregory mulai mempelajari setiap referensi yang disebut dalam manuskrip tersebut. Ia membaca tentang Al-Quran, tentang bagaimana Islam memandang Isa sebagai nabi dan bukan Tuhan. Hampir setiap malam ia menghabiskan waktu di ruang doa, membaca berbagai sumber yang mengupas tentang Islam. Ia mulai memahami bahwa ada banyak kesamaan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Kisah tentang Maryam yang suci, mukjizat-mukjizat Isa, hingga kabar tentang kedatangannya kembali sebagai pembawa keadilan. Namun di tengah pencariannya, Pastor Gregory mulai merasa ada pertempuran batin yang tak bisa ia hindari. Apa yang sedang aku lakukan? Bisiknya pada dirinya sendiri di suatu malam. Apakah ini hanya rasa penasaran, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan tunjukkan kepadaku? Pikiran itu menghantuinya, bahkan saat ia berdiri di mimbar pada hari Minggu berikutnya. Jemaat yang memenuhi gereja memperhatikan sesuatu yang berbeda. Suara Pastor Gregory terdengar tidak seperti biasanya. Tidak sehangat dan setegas dulu. Beberapa jemaat mulai memperhatikan bahwa pikirannya seakan melayang, seolah ia tengah disibukkan oleh pergumulan yang belum selesai. Setelah kebaktian usai, Pastor Gregory memilih untuk tetap tinggal di gereja. Malam semakin larut dan gereja Saint Benedict tampak kosong. Ia duduk di bangku kayu panjang di tengah ruang utama gereja, memandangi salib besar yang menggantung di atas altar. Ya Tuhan, bisiknya lirih. Apakah aku telah menyimpang dari jalan-Mu? Suasana hening, hanya terdengar suara detak jam tua di sudut gereja. Namun dalam keheningan itu, Pastor Gregory merasa hatinya dipenuhi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah pikirannya yang mengembara, ia kembali mengingat suara yang terus menggema dalam mimpinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pastor Gregory menutup mata. Ia tahu, perjalanan spiritual yang tengah ia jalani ini belum menemukan ujungnya. Namun satu hal yang pasti, ia tak lagi bisa menutup mata terhadap kebenaran yang mulai terkuak di hadapannya. Malam itu, saat Pastor Gregory kembali ke ruang doa untuk melanjutkan pencariannya, ia merasa seolah fajar mulai menyingsing di balik kegelapan panjang yang selama ini menguasai hatinya.
Minggu pagi di Gereja San Benedict biasanya diawali dengan deretan jemaat yang datang dengan langkah tenang, menyapa satu sama lain dengan senyum hangat. Namun pagi ini suasananya terasa berbeda. Di antara jemaat yang hadir, bisik-bisik memenuhi ruangan. Kabar bahwa Pastor Gregory berencana mengundang seorang ulama Muslim untuk berbicara di gereja telah menyebar, menimbulkan beragam reaksi. Beberapa jemaat menyambut dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain tampak ragu dan bahkan tidak menyembunyikan rasa tidak setuju. Bagi mereka, menghadirkan seseorang yang mewakili keyakinan yang berbeda di dalam rumah ibadah mereka adalah langkah yang berisiko. Pastor Gregory berdiri di belakang altar, mengenakan jubah putih panjang dengan salib perak tergantung di dadanya. Wajahnya tampak tenang, tetapi pikirannya terus berputar. Ia tahu ini adalah keputusan berani, tetapi ia yakin inilah jalan terbaik untuk menjawab kebingungan yang selama ini bersemayam dalam hatinya dan mungkin juga di hati jemaatnya. Pintu utama gereja terbuka dan sosok yang ditunggu-tunggu pun muncul. Seorang pria dengan sorban putih dan janggut rapi melangkah masuk. Ia mengenakan jubah panjang berwarna krem yang sederhana. Wajahnya bersih dengan sorot mata yang menenangkan. Inilah dia, Ustaz Abdul Karim, ucap Pastor Gregory, memperkenalkan tamunya dengan suara lantang. Beliau adalah seorang pemuka agama dari komunitas Muslim lokal di sini, dan saya mengundang beliau untuk berbagi tentang nilai-nilai moral yang kita semua pegang. Ustaz Abdul Karim tersenyum hangat dan mengangguk kepada jemaat sebelum berdiri. Di samping Pastor Gregory, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," sapanya lembut. Suaranya dalam dan penuh ketenangan. Beberapa jemaat yang memahami arti salam itu menjawab lirih, sementara yang lain hanya saling berpandangan. "Saya tahu kehadiran saya di sini mungkin mengejutkan bagi sebagian dari Anda," lanjut Abdul Karim. "Namun izinkan saya berbicara dari hati ke hati, karena saya yakin kita semua memiliki satu tujuan yang sama, hidup dengan baik, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi kebaikan." Pastor Gregory tersenyum kecil, merasa lega karena Abdul Karim membuka percakapan dengan cara yang penuh kelembutan. "Islam," lanjut Abdul Karim, "mengajarkan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan menyembah Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Kami diajarkan untuk menghormati tetangga, menyayangi anak-anak, menghormati orang tua, dan menjaga perdamaian." Ia melirik jemaat dengan penuh kehati-hatian sebelum melanjutkan. "Dan tahukah Anda, dalam Islam, kami memuliakan Isa, atau yang Anda kenal sebagai Yesus, sebagai nabi besar yang membawa pesan cinta dan kasih sayang." Beberapa jemaat tampak kaget. Seorang pria berusia lanjut yang duduk di barisan tengah mengangkat tangannya. "Apa maksud Anda memuliakan Yesus? Bukankah Anda menolak bahwa Yesus adalah anak Tuhan?" Abdul Karim menatap pria itu dengan senyum sabar. "Kami meyakini bahwa Isa adalah seorang nabi yang diutus dengan mukjizat yang luar biasa, lahir tanpa ayah, menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Tuhan. Kami tidak menyebutnya sebagai Tuhan, tetapi kami mencintai dan menghormatinya sebagai manusia yang sangat mulia." Pria itu tampak terdiam, seolah mencoba mencerna kata-kata tersebut. "Saya tahu ini mungkin terdengar asing," lanjut Abdul Karim. "Namun jika kita menyingkirkan perbedaan teologis kita sejenak, kita akan melihat bahwa ajaran Isa sangat mirip dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umat Islam, kasih sayang, pengampunan, keadilan, dan menolong mereka yang membutuhkan. Bukankah Yesus berkata, 'Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri'?" tanya Pastor Gregory, sambil menatap jemaat. Abdul Karim tersenyum. "Benar sekali. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, 'Tidak sempurna iman seseorang jika ia tidak mencintai saudaranya, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.'" Suasana gereja terasa lebih hangat. Jemaat yang sebelumnya tegang mulai mendengarkan dengan lebih terbuka. Beberapa orang bahkan mengangguk kecil, seolah mulai menemukan persamaan yang tidak pernah mereka sadari sebelumnya. Seorang wanita bernama Margaret mengangkat tangan. "Saya punya pertanyaan," katanya dengan suara pelan. "Jika Islam dan Kristen sama-sama mengajarkan cinta dan perdamaian, mengapa dunia sering kali terasa dipenuhi pertengkaran dan kebencian?"
Wajah Abdul Karim sedikit mengendur. "Itu pertanyaan yang sangat baik," katanya. "Dan saya percaya jawabannya adalah karena manusia kadang lupa pada esensi ajaran agama mereka sendiri. Kita terlalu sibuk memperdebatkan perbedaan hingga lupa bahwa kebaikan, kejujuran, dan rasa hormat adalah nilai yang kita semua junjung." "Saya tidak di sini untuk mengubah keyakinan Anda," tambah Abdul Karim. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita memiliki lebih banyak persamaan daripada yang kita kira." Perlahan, suasana gereja berubah. Wajah-wajah yang sebelumnya menegang kini tampak lebih lembut. Pastor Gregory merasa hatinya dipenuhi rasa syukur. Ia tahu bahwa jemaatnya tak akan langsung mengubah pandangan mereka, tetapi percakapan ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih luas. Setelah acara berakhir, beberapa jemaat mendatangi Abdul Karim untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Margaret, yang sebelumnya tampak skeptis, malah berbincang panjang dengan Abdul Karim tentang kisah Maryam yang juga dihormati dalam Islam. Malam itu, Pastor Gregory kembali ke ruang doanya. Ia duduk di bangku kayu tua dengan hati yang terasa lebih ringan. Ia sadar bahwa langkah yang ia ambil hari ini bukan hanya tentang mempertemukan dua keyakinan, melainkan tentang membangun jembatan pemahaman yang lebih luas di antara mereka. Ia menatap salib di dinding dengan penuh penghormatan, lalu menutup matanya. "Tuhan," bisiknya lirih, "jika ini adalah jalan yang Engkau tunjukkan, maka bimbinglah aku untuk memahami kebenaran-Mu dengan lebih dalam." Di sudut lain kota, Ustaz Abdul Karim bersimpuh dalam doa memohon agar percakapan yang baru saja terjadi menjadi awal dari perdamaian yang lebih besar, tidak hanya di gereja Saint Benedict, tetapi di seluruh hati manusia yang mendambakan kebaikan. Malam itu, angin musim gugur berembus kencang di luar gereja Saint Benedict. Daun-daun kering berputar di sepanjang jalanan sepi, sementara langit yang kelam dihiasi oleh awan-awan tebal yang menutupi rembulan. Di dalam gereja yang remang-remang, Pastor Gregory duduk sendirian di bangku kayu panjang menghadap altar. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan pikirannya yang penuh gejolak. Percakapan dengan Ustaz Abdul Karim terus terngiang di benaknya. Kata-kata tentang kasih sayang, kejujuran, dan penghormatan kepada Nabi Isa berputar dalam pikirannya, seolah menuntunnya pada sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini ia yakini. Pastor Gregory tidak tahu kapan ia mulai terlelap. Yang ia tahu, tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang terasa begitu nyata, meskipun ia sadar ini hanyalah mimpi. Ia berdiri di tengah padang pasir yang luas. Langit berwarna jingga, kemerahan, seolah fajar baru saja menyingsing. Angin hangat berembus lembut, membawa aroma bunga dan rempah yang asing baginya. Di kejauhan, sosok seorang pria berjubah putih bersih berdiri dengan tenang, menatapnya dengan senyum yang menenangkan. Sosok itu tampak agung, dengan wajah yang bersinar penuh kelembutan. Mata beliau menatap Gregory dengan penuh kasih sayang, seolah mampu menembus relung jiwanya yang paling dalam. "Gregory," suara pria itu terdengar lembut namun berwibawa. Pastor Gregory merasa tubuhnya bergetar. "Siapa Anda?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. "Aku adalah Isa," jawab sosok itu. Dada Pastor Gregory bergetar. "Yesus," sosok itu mengangguk pelan. "Aku adalah hamba Allah. Aku datang untuk mengingatkanmu tentang kebenaran yang selama ini kau cari." Gregory menatap sosok itu penuh keheranan. "Apa maksudmu?" "Engkau telah mendengar kebenaran itu," kata sosok tersebut, "dan hatimu mulai terbuka padanya. Islam adalah jalan yang membawa manusia kembali pada Tuhan yang Esa. Aku tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan. Aku hanya diutus untuk membimbing manusia padanya." Pastor Gregory merasa kakinya gemetar. Aku tak tahu apakah aku bisa mempercayai ini." Sosok itu melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di dada Gregory. Sentuhannya lembut, namun Gregory merasakan sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Carilah kebenaran, Gregory," ujar sosok itu. "Bukalah hatimu, Tuhan akan membimbingmu." Sekejap kemudian, sosok itu memudar seperti asap yang tertiup angin.
Gregory terbangun dengan napas memburu dan tubuh bersimbah keringat. Ia memandang sekelilingnya. Ia masih di gereja, masih di bangku panjang di depan altar. Tapi hatinya kini terasa berbeda. Keesokan harinya, Pastor Gregory mengunci diri di ruang doanya. Ia mengambil kembali manuskrip kuno yang pernah ia temukan, mengamati setiap baris yang menyebutkan nama Isa dan referensi tentang Islam. Kali ini, ia melangkah lebih jauh. Ia mulai mencari kitab-kitab Islam yang ia pinjam dari perpustakaan setempat. Setiap malam, Pastor Gregory membaca Al-Quran dengan penuh rasa ingin tahu. Ia membaca tentang kisah Maryam yang suci, tentang bagaimana Isa berbicara saat masih bayi untuk membela ibunya. Ia membaca tentang mukjizat-mukjizat Isa dan tentang bagaimana Allah mengangkatnya ke langit untuk melindunginya dari bahaya. Suatu malam, Pastor Gregory sampai pada ayat yang membuat hatinya bergetar. Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan sebagai roh darinya. QS An-Nisa 171. Pastor Gregory meletakkan buku di atas meja dan menutup matanya. Kalimatnya, bisiknya. Ia mulai memahami bahwa Islam tidak menolak Isa, tetapi justru meninggikannya sebagai manusia pilihan yang penuh dengan kasih sayang dan mukjizat. Rasa takut yang sebelumnya menguasainya perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang mendalam. Namun, Gregory tahu bahwa perjalanannya ini harus dilakukan secara diam-diam. Ia sadar bahwa jika jemaat atau rekan-rekan pastornya tahu tentang pencarian ini, reputasinya bisa hancur. Ia bisa kehilangan gereja yang telah ia pimpin selama bertahun-tahun. Maka, setiap malam setelah jemaat pulang, Gregory menutup pintu ruangannya dan berdoa dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mencoba meniru gerakan sujud yang ia baca dalam literatur Islam. Awalnya tubuhnya kaku dan canggung, tetapi semakin lama ia melakukannya, semakin dalam ia merasakan ketenangan yang luar biasa. Malam demi malam, Gregory mulai berdoa dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang dulu terasa asing baginya. Allahu Akbar. Tubuhnya bersimpuh dan air mata menetes tanpa mampu ia bendung. Ia merasa hatinya tersambung dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih nyata daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pastor Gregory tahu, ia telah menemukan cahaya dalam kegelapan yang selama ini menyelimuti jiwanya. Namun di balik cahaya itu, ia juga tahu ada konsekuensi besar yang menantinya. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu? Gumamnya pelan. Di lubuk hatinya, Gregory sadar bahwa jalan yang ia pilih ini adalah panggilan dari Tuhan. Panggilan yang tidak bisa lagi ia abaikan. Matahari sore meredup di atas gereja Saint Benedict. Cahaya keemasan yang menembus jendela kaca patri menyorot ke dalam aula gereja yang biasanya hangat dan damai. Namun hari itu suasananya terasa berat dan tegang. Pastor Gregory duduk di ruang kerjanya dengan tangan gemetar, menatap secarik kertas berisi pidato yang baru saja ia susun. Kata-katanya telah ia pilih dengan hati-hati, tetapi tetap saja dadanya terasa sesak. Ini bukan sekadar pengumuman biasa, ini adalah keputusan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin meruntuhkan segalanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Malam sebelumnya, Pastor Gregory telah menghabiskan waktu dalam doa yang panjang. Sujud yang ia lakukan kini terasa jauh lebih bermakna daripada doa-doanya selama ini. Hatinya telah mantap. Ia tahu bahwa kebenaran yang ia temukan tidak bisa lagi ia sembunyikan. Sore itu, para jemaat mulai memenuhi bangku-bangku gereja. Mereka datang tanpa curiga, mengira Pastor Gregory akan memberikan khotbah mingguan seperti biasa. Pastor Gregory melangkah ke mimbar dengan langkah yang terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Hadirin sekalian, ucapnya, suaranya sedikit bergetar. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Ruangan yang tadinya hangat dipenuhi gumaman lirih. Jemaat mulai saling berbisik. Beberapa orang terlihat saling melirik. Gregory menarik napas panjang. Saya telah menempuh perjalanan spiritual yang sangat mendalam selama beberapa bulan terakhir. Dan dalam perjalanan itu,
saya menemukan kebenaran yang tak bisa saya abaikan. Kerumunan mulai gelisah. Beberapa orang tampak mencondongkan tubuh ke depan, penasaran dengan arah pembicaraannya. Setelah banyak pencarian, doa, dan pemikiran, saya memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama Islam. Suasana hening, sunyi yang begitu tegang hingga bisa terdengar helaan napas para jemaat. Saya tahu ini mengejutkan, lanjut Pastor Gregory. Saya tidak menyesali perjalanan panjang saya sebagai seorang Kristen. Iman itu membawa saya ke titik ini. Tetapi saya percaya bahwa Allah telah membimbing saya ke jalan yang benar. Beberapa wajah tampak pucat. Seorang wanita tua di barisan depan menjatuhkan buku. Doanya, seorang pria berdiri dengan marah, menunjuk ke arah Gregory. "Anda tidak serius, Pastor," teriaknya. "Ini pasti lelucon." "Tidak," jawab Gregory tegas. "Ini keputusan yang saya ambil dengan penuh keyakinan." Kerumunan mulai bergejolak. Beberapa orang beranjak dari tempat duduk mereka dengan wajah kecewa. Seseorang berteriak, "Pengkhianat," yang disambut dengan gumaman setuju dari sebagian jemaat. Namun di tengah kehebohan itu, seorang pria berdiri dari barisan belakang. Ia adalah Michael, seorang jemaat yang dikenal sebagai pribadi yang tenang dan rendah hati. "Apa yang membuat Anda yakin akan keputusan ini, Pastor?" tanyanya dengan suara lembut. Gregory tersenyum tipis. "Karena saya menemukan kebenaran yang selama ini saya cari. Saya membaca Al-Quran dan menemukan Isa di sana, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai utusan Allah yang penuh kasih dan keajaiban. Hati saya tersentuh dengan ajaran Islam tentang keadilan, kasih sayang, dan pengabdian kepada Tuhan yang Esa." Michael mengangguk perlahan. "Kalau begitu, saya ingin tahu lebih banyak." Pastor Gregory tertegun. Ia tidak menduga akan mendengar jawaban seperti itu. "Saya juga," ujar seorang wanita muda dari sisi lain gereja. Namun sebelum Gregory bisa menanggapinya, suara keras memotong suasana. "Ini penghinaan," seru seorang pria paruh baya. "Gereja ini tidak bisa dipimpin oleh seorang Muslim. Aku takkan menginjakkan kaki di sini lagi," bentak seorang wanita sambil bergegas keluar. Beberapa jemaat mengikuti langkahnya dengan marah. Sebagian tetap tinggal ragu-ragu, sementara yang lain memilih diam tanpa ekspresi. Pastor Gregory hanya bisa berdiri mematung, menatap bagaimana gereja yang selama ini ia cintai kini terpecah belah di depan matanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti badai. Media lokal mulai meliput kejadian tersebut. Judul-judul sensasional menghiasi halaman koran. Pastor terkenal masuk Islam, gereja St. Benedict terbelah. Sebagian jemaat yang marah mengajukan petisi agar Pastor Gregory segera dicopot dari jabatannya. Mereka menganggap keputusan Gregory sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan mereka. Di sisi lain, ada yang mulai mendatangi Gregory secara diam-diam untuk menanyakan lebih banyak tentang Islam. Michael adalah salah satunya. Suatu malam ia datang ke rumah Pastor Gregory dan mengetuk pintunya dengan ragu. Saya tidak tahu harus kemana lagi," ujarnya pelan. "Saya ingin memahami apa yang Anda temukan." Pastor Gregory menatap pria itu penuh haru. "Masuklah," katanya lembut. Di ruang tamu yang hangat itu, Gregory membuka mushaf Al-Quran yang kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Dengan suara bergetar, ia membacakan ayat. "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati." KWS Al-Baqarah 62. Michael menunduk dalam diam. Air mata jatuh dari pelupuk matanya. "Saya tak pernah tahu ayat ini ada," ucapnya lirih. Malam itu, Michael menghabiskan berjam-jam berdialog dengan Gregory. Hari-hari berikutnya, lebih banyak jemaat datang diam-diam ke rumahnya. Sebagian hanya untuk bertanya, sebagian lagi mulai tertarik pada Islam. Namun tak semua berjalan mulus. Suatu malam, ketika Gregory pulang dari masjid setempat, ia menemukan
Pintu gerejanya dicoret-coret dengan kata-kata kasar, pengkhianat. Islam tidak diterima di sini. Pastor Gregory hanya menatapnya dengan diam. Hatinya sakit. Namun ia tahu inilah ujian dari jalan yang ia pilih. Malam itu, Gregory berdiri di depan altar gereja yang kosong. Ia memandang ke atas, ke arah salib besar yang selama ini menaungi jemaatnya. Ya Allah, bisiknya dengan suara bergetar. Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati. Berikanlah hamba kekuatan untuk tetap teguh di jalanmu. Air matanya mengalir pelan di wajahnya yang lelah. Namun di balik rasa sedih itu, ada secercah keyakinan yang semakin kokoh bahwa kebenaran yang ia pilih adalah cahaya yang akan terus menuntunnya, meski jalan yang harus ia tempuh penuh rintangan. Berita tentang keputusan Pastor Gregory untuk masuk Islam dan gereja yang kini beralih menjadi tempat ibadah bagi umat Muslim menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dalam hitungan hari, topik ini menjadi perbincangan panas di setiap sudut dunia, menghiasi layar televisi, memunculkan headline di surat kabar, dan mengisi kolom opini di media sosial. Kejadian ini, yang terjadi di gereja bersejarah Saint Benedict di New York, tidak hanya memecah komunitas gereja itu sendiri, tetapi juga mengguncang tatanan sosial dan politik di Amerika Serikat. Kejadian ini tidak hanya menarik perhatian masyarakat biasa, tetapi juga politisi, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat internasional. Gereja yang dulu menjadi simbol agama Kristen di jantung kota New York, kini berubah menjadi simbol sebuah perubahan besar yang tidak hanya mempengaruhi agama, tetapi juga politik global. Namun, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada reaksi dari Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, yang langsung merespons kejadian ini dengan pidato penuh emosi. Trump, yang dikenal dengan pendirian kerasnya terkait isu-isu agama dan kebijakan luar negeri, menganggap kejadian ini sebagai ancaman terhadap identitas Amerika. Pada malam yang penuh ketegangan itu, layar televisi menyala dengan gambar Donald Trump yang berdiri di podium. Wajahnya tampak marah dan berapi-api. Pidato yang disampaikannya disiarkan langsung oleh jaringan berita utama, dan ribuan orang menontonnya dengan rasa penasaran. Amerika adalah negara yang didirikan atas dasar kebebasan beragama, tetapi kita tidak bisa membiarkan agama manapun mengubah identitas kita begitu saja, kata Trump dengan suara yang lantang. Gereja-gereja adalah simbol dari kebebasan beragama kita, dan kita tidak akan membiarkan agama asing merusak nilai-nilai Kristen yang telah membentuk negara ini. Wajah Trump yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat cemas, bahkan bisa dibilang sedikit panik. Ia menyuarakan ketakutannya tentang ancaman Islamisasi terhadap budaya Barat, dan secara terbuka mengutuk keputusan gereja Saint Benedict yang kini beralih fungsi menjadi masjid. Ini bukan hanya soal satu gereja, tambahnya. Ini adalah simbol dari apa yang akan terjadi jika kita membiarkan nilai-nilai Islam merasuk ke dalam masyarakat kita. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Di luar sana, dunia maya pun dipenuhi dengan reaksi keras dari pendukung Trump yang menyuarakan rasa kecewa mereka, menyebut keputusan Pastor Gregory sebagai pengkhianatan terhadap warisan Amerika. Tagar "Kasong Save Our Churches", selamatkan gereja kita, segera muncul di Twitter dan menjadi topik utama di Facebook, dengan ribuan orang menandatangani petisi untuk menutup gereja tersebut. Namun, bukan hanya pendukung Trump yang terpengaruh. Para kritikusnya, yang selama ini menganggap kebijakan-kebijakan Trump sebagai ekstrem, mulai melontarkan kecaman. Media liberal mulai mengkritik keras retorika anti-Islam yang dibawakan oleh mantan presiden tersebut. Banyak yang merasa bahwa Trump terlalu jauh mengingkari kebebasan beragama yang seharusnya dijunjung tinggi di Amerika. Beberapa tokoh agama Kristen dan Yahudi menyatakan penolakan mereka terhadap pandangan Trump, menyerukan untuk menjaga toleransi dan persatuan di tengah perbedaan. Di sisi lain, berita ini juga mengundang perhatian dari dunia internasional. Di negara-negara Muslim, kejadian ini dilihat sebagai momen bersejarah. Inilah bukti bahwa kebenaran Islam akan terus menyebar, kata seorang ulama dari Mesir dalam sebuah wawancara. Meskipun tantangan terus ada, namun tak ada yang bisa menghentikan cahaya Islam yang menyinari dunia.
Di negara-negara barat, beberapa politisi mengkritik keras pandangan Trump, menilai bahwa reaksinya hanya akan memperburuk ketegangan antar agama. Ini bukan soal agama, ini soal kebebasan beragama dan hak individu untuk memilih jalannya sendiri, kata seorang politisi dari Inggris. Namun di Amerika, meskipun terdapat perpecahan pendapat, satu hal yang jelas adalah betapa besar dampak kejadian ini terhadap masyarakat. Gereja Saint Benedict, yang kini berganti menjadi masjid, tiba-tiba menjadi tempat perhatian dunia. Jemaat-jemaat Muslim mulai berduyun-duyun datang, tak hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk merayakan kemenangan simbolis atas keteguhan mereka dalam mempertahankan agama mereka. Kehidupan di sekitar gereja Saint Benedict bagi mereka yang tetap setia pada gereja Saint Benedict, kehidupan mereka berubah drastis. Jemaat Kristen yang dulu datang dengan penuh keyakinan, kini merasa tersisih. Gereja yang dulu menjadi tempat berkumpul mereka kini telah bertransformasi menjadi masjid. Bagi beberapa orang, ini adalah akhir dari sebuah era. Mereka merasa seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun bagi sebagian yang lain, terutama mereka yang telah memilih untuk mengikuti jejak Pastor Gregory, ini adalah awal dari perjalanan baru. Michael, yang sebelumnya datang diam-diam untuk berdiskusi tentang Islam, kini menjadi salah satu pengunjung tetap Masjid Saint Benedict. Bersama beberapa jemaat lainnya, mereka duduk dalam kesunyian, meresapi setiap ayat yang dibacakan, dan merasakan kedamaian yang mereka temukan dalam agama Islam. Namun di luar masjid, ketegangan semakin meningkat. Berita tentang gereja yang kini menjadi masjid menyebar lebih luas. Beberapa kelompok anti-Islam mengadakan demonstrasi di depan masjid tersebut, menyuarakan penolakan terhadap konversi gereja tersebut. Mereka membawa spanduk dengan tulisan-tulisan seperti "Kembalikan gereja kami" dan "Islam tidak diterima di Amerika." Pihak keamanan gereja semakin diperketat. Di sisi lain, polisi mengatur ketat jalan-jalan yang mengarah ke gereja yang kini telah menjadi masjid, demi menjaga keamanan. Namun meskipun ada ketegangan ini, beberapa orang Muslim merasa lebih kuat dan lebih bersemangat. Mereka tahu bahwa mereka sedang menjalani peristiwa besar dalam sejarah Amerika. Di luar sana, dunia mulai mengamati dengan cermat apakah keputusan-keputusan yang akan diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dapat menanggapi kejadian ini dengan kebijaksanaan dan kedamaian, atau justru akan memperburuk ketegangan yang ada. Ada yang meramalkan bahwa kejadian ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan antara agama-agama di Amerika Serikat. Krisis yang menguatkan malam itu, di dalam Masjid Saint Benedict, Pastor Gregory berdiri di atas sajadahnya, menyaksikan bagaimana jemaat Muslim yang baru datang untuk beribadah di tempat itu dengan penuh ketenangan. Wajahnya memancarkan kedamaian, meskipun di luar sana, dunia bergolak dengan kecaman dan protes. Apa yang telah terjadi tidak dapat dihentikan, bisik Gregory pada dirinya sendiri. Ini adalah perjalanan yang harus aku jalani, dan aku harus siap menghadapi apapun yang datang. Saat ia menundukkan kepalanya dalam doa, sebuah perasaan yang dalam dan penuh ketenangan mengisi hatinya. Meskipun dunia luar terpecah, ia merasa bahwa inilah jalan yang telah ditentukan untuknya. Jalan yang penuh dengan ujian, tetapi juga penuh dengan harapan dan kedamaian. Dan di luar sana, dunia terus berdebat. Tapi di dalam Masjid Saint Benedict, kebisuan dan doa menggema, meresapi setiap sudut ruangan, seperti menanti jawaban dari langit yang jauh. Pagi itu, udara di sekitar gereja Saint Benedict terasa berbeda. Seperti sebuah transisi yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang besar akan terjadi. Sebuah kejadian yang tidak hanya merubah ruang fisik gereja, tetapi juga mengubah makna yang terkandung dalam setiap sudutnya, dalam setiap tiang dan lantainya yang sudah berusia ratusan tahun. Ini adalah hari pertama Masjid Saint Benedict beroperasi, dan suasana terasa tegang namun penuh harapan. Hari itu bukan hanya bagi umat Islam yang mulai merasa nyaman dengan tempat ibadah baru mereka, tetapi juga bagi orang-orang Kristen yang selama bertahun-tahun menjadikan gereja tersebut sebagai rumah rohani mereka. Terkadang, dunia hanya membutuhkan satu momen untuk menghancurkan apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Dan momen itu kini hadir di depan mata mereka.
sebelum adzan pertama berkumandang, para jemaah muslim yang baru datang dengan hati penuh kesyukuran mulai berdatangan ke tempat itu. Mereka sudah tahu bahwa ini bukan sekadar sebuah masjid baru. Ini adalah simbol kemenangan iman mereka, kemenangan yang membawa mereka melampaui rintangan-rintangan yang seringkali dibuat oleh mereka yang tidak memahami. Mereka datang dengan membawa keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang akan memperkaya kehidupan mereka dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Bagi mereka yang melihat gereja yang telah beralih fungsi ini, perasaan mereka beragam. Ada yang terharu, ada yang terkejut, dan ada pula yang merasa cemas dengan perubahan yang mendalam ini. Tetapi dalam hati mereka yang paling dalam, mereka semua tahu bahwa ini adalah peristiwa yang akan dikenang sepanjang hidup. Di luar masjid, terdapat seorang pria tua, seorang pendeta pensiunan yang telah lama melayani gereja tersebut. Namanya adalah Pastor William, seorang pria yang tidak pernah ingin menerima kenyataan bahwa gereja tempatnya berkarya selama puluhan tahun, kini telah berubah menjadi tempat ibadah lain. Walaupun telah lama pensiun, Pastor William tetap sering mengunjungi gereja tersebut. Setiap minggu, dia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk, mengenang momen-momen indah bersama jemaat, merasakan suasana rohani yang dulu mengalir begitu kental. Namun hari ini hatinya dipenuhi dengan rasa kebingungannya yang mendalam. Adzan, bisiknya pelan, menatap tiang besar yang dulu dihiasi salib, kini hanya dipenuhi dengan ornamen dan lukisan-lukisan yang menggambarkan berbagai peristiwa dalam Islam. Ini bukan yang aku bayangkan. Gereja ini sudah menjadi bagian dari sejarahku, dari sejarah hidupku. Tapi, apa yang kini ada di sini? Dengan ragu, Pastor William melangkah mendekat ke pintu gereja yang kini terpasang kaligrafi Arab. Pintu itu terbuka dengan lembut dan suara langkahnya bergema di lorong kosong yang dulu penuh dengan jemaat Kristen. Hari itu, gereja yang dulu memiliki atmosfer kebersamaan dan pengorbanan dalam iman, kini sepi. Tidak ada lagi bunyi lonceng yang menyapa pagi, tak ada lagi suara nyanyian pujian yang mengalun lembut. Sebagai gantinya, yang ada hanya ketenangan yang disertai harapan baru. Tepat pada pukul 5 sore, suasana mulai memanas. Warga dari sekitar gereja, baik yang beragama Kristen maupun non-Kristen, mulai berdatangan. Mereka penasaran, cemas, bahkan ada yang datang dengan rasa penuh kebencian, namun ada pula yang datang dengan rasa ingin tahu. Mereka berdiri di luar masjid, memandanginya seolah sedang menanti sebuah pertunjukan besar, sebuah pertanda dari zaman yang akan datang. Ketika jam berdentang, tanda waktu telah tiba, seorang muadzin yang berdiri di atas mimbar masjid menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara lantang, ia mulai mengucapkan kalimat-kalimat suci, adzan pertama yang menggema di gereja yang kini telah bertransformasi menjadi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya mengalir, membawa gema yang begitu dalam, seolah beresonansi dengan ribuan kenangan yang terpendam dalam dinding gereja tersebut. Setiap kata dalam adzan itu mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan. Bagi umat Islam yang hadir di sana, suara adzan ini adalah doa, sebuah panggilan untuk kembali ke jalan Allah. Bagi Pastor Gregory, yang kini telah mengenakan pakaian putih, suaranya terasa seperti ujian terakhir dari keyakinan yang telah ia pilih. Namun, ia berdiri dengan penuh keyakinan, merasakan kekuatan iman yang ada dalam dirinya. Namun, bagi warga setempat yang datang, terutama mereka yang masih berpegang teguh pada agama Kristen, adzan yang berkumandang ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima dengan mudah. Beberapa dari mereka menutup telinga dengan cepat, berharap bisa menghindari suara yang memecah suasana yang selama ini mereka kenal. Ada yang menangis, merasa kehilangan. Ada pula yang berdiam diri, berusaha memahami apa yang terjadi. Pastor William yang berdiri di luar masjid menatap dengan mata berkaca-kaca. Salib yang dulu menghiasi altar kini digantikan dengan mihrab dan karpet tempat umat muslim melaksanakan salat. Adzan yang mengalun lembut masuk ke dalam hatinya, membuatnya merasakan getaran yang tak bisa dijelaskan. Apakah ini benar? Apakah inilah yang seharusnya terjadi? Namun, ia tidak bisa menampik kenyataan bahwa suara adzan ini memberi dampak yang sangat besar.
Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia bisa menerima kenyataan ini, bahwa gereja yang dulu dia cintai kini telah menjadi tempat bagi umat lain untuk beribadah? Di sisi lain ada keluarga Kristen yang duduk di bangku gereja yang sudah kosong. Ibu dan anaknya saling berpegangan tangan, sementara sang ayah tampak terdiam, wajahnya memucat. Anak perempuan mereka, yang masih muda, bertanya dengan polos, apakah kita akan tetap datang ke sini untuk berdoa? Ayahnya hanya menatap anaknya, tidak tahu bagaimana menjawab. Hati kecilnya berkata bahwa ia ingin terus mempertahankan apa yang telah ia ketahui, tetapi kenyataan di hadapannya terlalu besar untuk disangkal. Gereja Saint Benedict telah berubah, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Perasaan kehilangan yang mendalam terbayang di wajahnya dan di dalam pikirannya. Ada pergulatan besar tentang apa yang harus dilakukan. Di dalam masjid, Pastor Gregory kini berdiri bersama umat muslim yang menghadap kiblat melaksanakan salat berjamaah. Setiap gerakan salat terasa begitu dalam dan penuh makna, dan dalam hatinya ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suara adzan yang mengalun bukanlah sebuah ancaman, tetapi sebuah panggilan. Sebuah panggilan untuk meninggalkan masa lalu dan melangkah ke dalam cahaya baru. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih akan penuh dengan tantangan. Tetapi saat itu ia merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Ketika adzan selesai, suasana menjadi hening. Waktu seolah berhenti sejenak, memberi ruang bagi mereka yang hadir untuk merenung. Di luar sana, sebagian besar warga yang tadinya berdiri dengan wajah penuh kebingungan kini mulai menyadari bahwa perubahan ini, meskipun mengubah segalanya, tidak harus dihadapi dengan kebencian. Beberapa di antaranya yang tadinya menentang, mulai merasakan kedamaian yang datang dari dalam hati. Mereka menyadari bahwa agama pada akhirnya adalah soal keyakinan dan kedamaian, bukan hanya soal bangunan fisik atau simbol. Suara azan pertama di balik salib mungkin terdengar kontroversial, tetapi bagi mereka yang bisa mendengarkan dengan hati terbuka, itu adalah suara harapan yang membawa kita pada jalan kedamaian yang lebih besar. Dunia, pada akhirnya, harus terus berkembang, dan perbedaan agama tidak harus menjadi pemisah, tetapi sebuah kesempatan untuk saling memahami dan hidup berdampingan. Hari itu, udara di sekitar Masjid Saint Benedict terasa sejuk, meski musim panas masih menghangatkan kota New York. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur, gereja yang kini berfungsi sebagai masjid itu telah berubah menjadi simbol perdamaian, tempat bertemunya perbedaan-perbedaan yang sebelumnya dianggap mustahil untuk disatukan. Gereja yang dulu dihiasi salib dan berisi ribuan jemaat Kristen kini menyaksikan beragam wajah yang datang dari berbagai agama dan latar belakang, berkumpul bersama, berbicara, mendengar, dan belajar dari satu sama lain. Gereja yang telah menjadi masjid itu bukan sekadar tempat ibadah bagi umat Islam. Masjid ini telah menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang sebelumnya tampak terpisah. Dua keyakinan yang sering kali dianggap sebagai pemisah besar. Kini, setiap sudutnya dipenuhi dengan percakapan yang penuh makna, diskusi tentang hakikat hidup, Tuhan, dan tujuan akhir setiap umat manusia. Dalam masjid tersebut, berbagai tokoh agama, baik dari kalangan Kristen, Islam, Yahudi, maupun agama lainnya, secara teratur mengadakan pertemuan. Mereka berdialog, berdiskusi tentang cara-cara untuk mengatasi perbedaan dan membangun sebuah dunia yang lebih damai. Mereka berbicara tentang pentingnya toleransi, tentang bagaimana perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk bermusuhan, tetapi justru menjadi alasan untuk saling menghargai. Pastor Gregory, yang kini sudah tidak lagi mengenakan jubah pastornya, tetapi sebuah pakaian sederhana yang mencerminkan kesederhanaan Islam, berdiri di depan masjid. Ia memandang sekelilingnya dengan tatapan penuh rasa syukur. Di dalam hatinya, ia merasa terberkahi. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan kesulitan, tetapi ia tahu bahwa semuanya tidak akan sia-sia. Ia telah melalui banyak cobaan, dari konflik batin yang ia alami, sampai dengan reaksi keras dari sebagian besar jemaat gereja yang menentangnya. Namun kini,
ia menyaksikan buah dari perjalanan tersebut. Sebuah jembatan perdamaian yang menghubungkan orang-orang yang sebelumnya terpisah oleh dinding-dinding keyakinan. Hari itu, masjid yang dulu merupakan gereja yang dibangun dengan penuh ketulusan oleh umat Kristen, kini menjadi tempat yang paling penuh harapan bagi mereka yang ingin mencari jalan damai. Di dalam masjid, para jemaat Kristen yang kini menjadi mu'alaf berbaur dengan umat Muslim yang datang dari berbagai belahan dunia. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka bisa hidup berdampingan, bagaimana mereka bisa saling memahami meskipun ada perbedaan agama, dan bagaimana mereka bisa saling menjaga kedamaian di tengah-tengah dunia yang semakin terpecah belah. Beberapa waktu yang lalu, Pastor William, pendeta yang telah lama melayani gereja Saint Benedict, masih terjebak dalam kebingungannya. Ia menolak untuk mengakui kenyataan bahwa gereja tempatnya berkarya selama puluhan tahun kini telah berubah menjadi masjid. Tetapi hari ini, ia berdiri di depan masjid itu, tatapannya kosong, seolah mencari jawaban yang belum ia temukan. Namun, ketika ia melihat Pastor Gregory berbicara dengan penuh semangat di depan masjid, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pastor Gregory kini bukan lagi seorang pastor yang terjebak dalam tradisi gereja, tetapi seorang pemimpin yang berani merangkul perubahan. Ia melihat Pastor Gregory yang sebelumnya sangat dihormati oleh jemaatnya, berdiri dengan penuh keyakinan, berbicara tentang kedamaian dan persatuan, dan ia merasa terinspirasi. Di luar masjid, sekelompok orang Kristen berdiri dengan ragu-ragu. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah menjadi bagian dari gereja ini, tetapi sekarang mereka terjebak dalam kebingungannya. Apa yang telah terjadi dengan gereja ini? Kenapa mereka harus menerima kenyataan bahwa tempat ibadah yang mereka cintai kini telah berubah menjadi masjid? Namun beberapa orang mulai berpikir berbeda. Mereka datang dengan hati yang lebih terbuka, menyadari bahwa perbedaan agama bukanlah alasan untuk memusuhi satu sama lain. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka hanya melihat dunia melalui sudut pandang yang terbatas. Dan sekarang saatnya untuk membuka mata mereka terhadap kebenaran yang lebih luas. Di dalam masjid, diskusi antaragama sedang berlangsung. Seorang imam lokal berbicara dengan penuh ketenangan, menjelaskan tentang ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang, perdamaian, dan kerjasama antara umat manusia. Ia mengundang jemaat Kristen yang hadir untuk berbicara, untuk bertanya, dan untuk memahami lebih dalam tentang agama yang mereka anggap asing. Islam bukanlah agama yang penuh dengan kekerasan, seperti yang sering digambarkan oleh media, kata imam itu dengan suara lembut. Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kedamaian, kasih sayang, dan toleransi terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk hidup bersama dalam kedamaian, dan itu adalah ajaran yang seharusnya kita junjung tinggi. Seorang wanita Kristen yang telah mu'alaf beberapa bulan sebelumnya berdiri dan memberikan testimoni. Ia bercerita tentang bagaimana ia dulu merasa ragu terhadap Islam. Tetapi setelah bertemu dengan Pastor Gregory dan mendalami ajaran Islam, ia menyadari bahwa kedamaian yang ia cari selama ini hanya bisa ditemukan dalam ajaran Islam. Dulu saya merasa Islam adalah agama yang asing dan penuh dengan kekerasan, ujarnya dengan suara yang penuh emosi. Tetapi setelah saya belajar lebih dalam, saya sadar bahwa itu bukanlah Islam yang sebenarnya. Islam mengajarkan kita untuk menghormati satu sama lain, untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Saya bersyukur bisa menemukan jalan yang penuh. Dengan kedamaian ini, suasana di dalam masjid semakin hangat. Jemaat Kristen yang dulu datang dengan rasa ragu mulai membuka hati mereka. Mereka mulai menyadari bahwa perbedaan agama bukanlah sebuah pemisah, tetapi sebuah kesempatan untuk saling memahami. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun mereka berbeda, mereka semua adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Di luar, Pastor William, yang tadi berdiri terpaku di pintu masjid, mulai melangkah masuk. Meskipun hatinya masih dipenuhi dengan kebingungannya, ia merasa terdorong untuk mendengarkan lebih dalam. Ia memasuki masjid dengan langkah yang lambat, tetapi mantap. Mungkin inilah yang selama ini ia cari, tempat di mana ia bisa melihat manusia bukan hanya dari sudut pandang agama, tetapi sebagai sesama umat Tuhan
yang memiliki tujuan yang sama, mencari kedamaian. Ketika ia duduk di kursi yang telah disediakan, ia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut para pemimpin agama. Perlahan, kebingungannya mulai memudar. Ia tidak lagi melihat perbedaan agama sebagai sesuatu yang memisahkan, tetapi sebagai sebuah jalan untuk saling belajar dan memahami. Ia menyadari bahwa agama bukanlah sesuatu yang seharusnya memecah belah, tetapi sesuatu yang seharusnya menyatukan umat manusia. Masjid Saint Benedict kini bukan hanya tempat ibadah bagi umat Islam, tetapi juga sebuah simbol bahwa perdamaian itu mungkin tercapai. Ini adalah tempat di mana berbagai agama dan keyakinan bisa berdialog, berbagi, dan bersama-sama membangun dunia yang lebih damai. Di tempat ini, perbedaan tidak lagi berarti permusuhan, melainkan kesempatan untuk saling menghargai dan belajar. Seiring berjalannya waktu, Masjid Saint Benedict menjadi jembatan yang menghubungkan umat manusia dalam sebuah tujuan yang lebih besar. Menciptakan dunia yang lebih damai, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Masjid Saint Benedict, yang dulunya adalah gereja yang megah dan penuh sejarah, kini berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang dari transformasi spiritual yang luar biasa. Seiring waktu, tempat ini telah berubah menjadi lambang perdamaian dan pengertian antar umat beragama, sebuah bukti bahwa bahkan yang paling mustahil pun bisa terwujud jika didasari oleh niat yang tulus dan cinta kasih yang mendalam. Di dalam masjid ini, suara azan tak hanya bergema di udara, tetapi juga menggema dalam hati setiap orang yang hadir, memberikan kedamaian yang tak terhingga. Hari itu, Pastor Gregory, yang kini telah mengubah namanya menjadi Imam Yusuf, berdiri di atas mimbar masjid, memandang ke arah jamaah yang datang dengan hati penuh harapan. Ia mengenakan jubah putih sederhana yang menggambarkan kesederhanaan Islam. Wajahnya tampak lebih tenang dan damai dibandingkan beberapa tahun yang lalu, ketika ia masih diliputi keraguan dan kebingungan. Namun kini, ia memandang dunia dengan pandangan yang lebih luas dan lebih dalam, jauh lebih terbuka untuk menerima setiap perbedaan yang ada. Imam Yusuf, yang dulu dikenal sebagai Pastor Gregory di kalangan jemaat gereja, telah menemukan kedamaian sejati dalam perjalanannya mencari kebenaran. Perjalanan itu tidak mudah. Ada saat-saat ketika ia merasa sendiri, dikhianati oleh orang-orang yang ia anggap sahabat, dan bahkan terasing dari komunitas yang selama ini ia layani. Namun, berkat pencarian yang tulus, ia akhirnya menemukan cahaya yang ia cari selama ini. Dalam khutbahnya hari itu, Imam Yusuf berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya cinta, persatuan, dan pencarian kebenaran. Ia tahu bahwa perjalanan spiritual bukanlah sesuatu yang harus dilakukan sendirian. Itulah mengapa ia membuka masjid ini sebagai tempat bagi siapa saja yang ingin mencari kedamaian, tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau ras. Bagi Imam Yusuf, setiap individu adalah cerminan dari cinta Tuhan, dan dunia ini harus dipenuhi dengan cinta kasih, bukan kebencian. Kehidupan ini penuh dengan perjalanan yang tidak selalu mudah, kata Imam Yusuf dengan suara yang dalam dan penuh hikmah. Tapi melalui cinta dan persatuan kita dapat mengatasi segala perbedaan. Saya pernah berada di tempat yang gelap, saya pernah merasa bingung dan terasing. Namun, saat saya membuka hati untuk mencari kebenaran, saya menemukan cahaya yang tidak hanya menyinari jalan saya, tetapi juga hati saya. Itulah cahaya Islam yang mengajarkan kita untuk mencintai sesama, tidak peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau apa agama mereka. Kebenaran sejati terletak dalam cinta, dan cinta akan membawa kita menuju persatuan yang sejati. Jamaah yang hadir di masjid itu, yang terdiri dari berbagai latar belakang, baik umat Islam, mu'alaf, maupun mereka yang ingin belajar lebih dalam tentang ajaran Islam, duduk dengan khusyuk mendengarkan setiap kata yang diucapkan Imam Yusuf. Ada yang datang dengan hati penuh keraguan, ada yang datang dengan harapan, dan ada pula yang datang dengan rasa penasaran. Semua berkumpul dalam semangat yang sama, mencari kedamaian.
Imam Yusuf melanjutkan, tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Semua agama mengajarkan kita untuk menghormati, untuk hidup berdampingan, dan untuk mencari kedamaian. Kita mungkin memiliki perbedaan dalam cara kita beribadah, tetapi esensinya tetap sama, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Ketika kita belajar untuk saling memahami, maka kita akan menemukan bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dirayakan. Di sudut ruangan, seorang wanita yang dulunya adalah jemaat gereja Saint Benedict, kini sudah mualaf, menatap Imam Yusuf dengan penuh kekaguman. Beberapa bulan lalu, ia adalah orang yang penuh keraguan, tetapi sekarang ia merasa seolah-olah mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan yang pernah mengganggu hatinya. Ia merasa diterima di sini, di masjid ini, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa merasa takut akan penilaian atau prasangka. Di masjid ini, ia menemukan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya, bahkan saat ia masih aktif di gereja. Namun, peristiwa ini tidak hanya mengubah kehidupan orang-orang yang ada di masjid. Berita tentang perubahan besar ini telah menarik perhatian banyak orang, baik di dalam maupun di luar komunitas New York. Salah satu orang yang paling banyak berkomentar tentang kejadian ini adalah Donald Trump. Ketika pertama kali mendengar tentang gereja yang beralih fungsi menjadi masjid, ia mengecam keras peristiwa tersebut. Dalam pidatonya yang emosional, Trump menggambarkan peristiwa itu sebagai sebuah penghinaan terhadap tradisi Amerika dan Kristen. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Trump mulai berubah. Ia tidak bisa mengabaikan dampak positif yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Masjid Saint Benedict, yang dulunya merupakan gereja yang bersejarah kini, telah menjadi simbol persatuan. Ribuan orang dari berbagai agama dan budaya berkumpul di sini untuk belajar tentang cinta, toleransi, dan perdamaian. Mereka berdialog, berbagi pengalaman, dan menunjukkan kepada dunia bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling menghargai. Pada suatu kesempatan, Trump mengadakan konferensi pers yang dihadiri oleh wartawan dari seluruh dunia. Ia mengungkapkan pandangannya yang telah berubah tentang peristiwa tersebut. Saya harus mengakui, saya awalnya sangat skeptis tentang perubahan yang terjadi di Saint Benedict, kata Trump dengan suara yang lebih tenang dari biasanya. Namun, setelah melihat langsung dampak positif yang dihasilkan, saya harus mengatakan bahwa saya salah. Apa yang terjadi di gereja itu adalah sebuah contoh bahwa kita bisa hidup berdampingan meskipun kita memiliki perbedaan. Islam, seperti agama-agama lainnya, mengajarkan kita untuk mencintai sesama, untuk saling menghormati, dan untuk mencari kedamaian. Saya melihat hal itu tercermin dalam setiap tindakan di Masjid Saint Benedict. Wartawan yang hadir terkejut dengan pernyataan Trump yang jauh lebih damai daripada yang mereka duga. Mereka menanyakan lebih lanjut tentang pandangannya mengenai peran agama dalam mempererat hubungan antar umat manusia. Trump menjawab dengan tegas, agama seharusnya tidak membagi kita, tetapi menyatukan kita. Kita mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, tetapi kita semua adalah manusia yang mencari kedamaian dan kebahagiaan. Jadi, mari kita buka hati kita untuk memahami satu sama lain, untuk mencari titik temu, dan untuk hidup bersama dengan saling menghormati. Kata-kata Trump yang lebih bijaksana itu, meskipun datang terlambat, mulai mendapatkan perhatian luas. Orang-orang mulai menghargai sikap terbuka yang ia tunjukkan, dan banyak yang menganggapnya sebagai sebuah langkah maju dalam membangun persatuan di tengah perbedaan. Di dalam masjid, Imam Yusuf menutup khutbahnya dengan doa yang penuh pengharapan. Ya Allah, kami mohon agar Engkau memberikan kami kekuatan untuk terus berjalan di jalan-Mu, untuk terus mengasihi, dan untuk selalu mencari kebenaran. Berikanlah kami hati yang lapang untuk menerima perbedaan, dan semoga kedamaian selalu menyertai langkah-langkah kami. Jamaah di masjid itu mengaminkan doa tersebut dengan khusyuk. Mereka semua tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi mereka yakin bahwa dengan cinta dan persatuan, mereka bisa melewati segala rintangan yang ada. Masjid Saint Benedict, yang dulunya merupakan gereja yang dihormati, kini menjadi sebuah simbol yang abadi dari cinta, persatuan,
dan pencarian kebenaran. Sebuah tempat di mana perbedaan tidak lagi berarti perpecahan, tetapi sebuah jembatan yang menghubungkan hati-hati yang terpisah oleh jarak dan waktu. Dan di sana, di tengah gemanya doa dan suara adzan, umat manusia menemukan cahaya yang abadi, cahaya yang tidak hanya menyinari dunia ini, tetapi juga membawa harapan bagi masa depan yang lebih damai.